Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sekarang kalian siap untuk belajar matematika ya? Minggu kemarin kalian telah belajar masalah pecahan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang operasi pecahan. Nah, kalau misalkan saya bilang tentang operasi itu apa saja? Operasi itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan juga ada pembagian. Di pecahan, di bilangan bulat, semua operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu ada. Sebelum kalian tahu bagaimana cara mengoperasikan pecahan, kalian harus ingat-ingat dulu materi yang ada di SD atau MI kalian. Contoh soalnya 8 per 10. Oke. Ditambah 6 per 5. Apa yang harus kalian lakukan? Pertama-tama, pastinya kalian harus menyamakan penyebut. Mana yang dinamakan penyebut? Penyebut ini ya ini, 10 dan 5. Kita cari KPK-nya. KPK dari 10 dan 5 berapa? Ternyata 10. Berarti penyebutnya berubah menjadi 10. Berubah menjadi 10. Kita lihat yang ruas sebelah kiri. 10 jika menghasilkan 10 dikali berapa? Dikali 1 kan? Berarti 10 dikali 1. Karena bawahnya dikali 1, atasnya juga harus dikali 1. Oke? Saya ulangi. Kalau bawah dikali 1, atas juga harus dikali 1 biar adil. Oke, sekarang ruas sebelah kanan bagaimana? Ruas sebelah kanan masih 5, sedangkan kita rubah menjadi 10. Berarti 5, saya tulis 5 dikali berapa yang menghasilkan 10? 5 dikali berapa yang menghasilkan 10? 5 dikali 2 apakah menghasilkan 10? Oh, berarti yang kita cari adalah angka 2. 5 kali 2 menghasilkan 10. Berarti di sini kita tulis 5 dikali 2. Saya ulangi lagi, kalau yang bawah dikali 2, maka atas juga harus dikali 2 juga. Atasnya ini tadi kan 6. 6 dikali 2. Atas kali 2, bawah kali 2. Bawah kali 1, atas kali 1. Sekarang kita cari hasilnya. 8 dikali 1 menghasilkan 8 per 10 kali 1 menghasilkan 10 ditambah 5 kali 2 hasilnya 10. Karena ini sudah sama, maka kita bisa operasikan. 8 tambah 12 menghasilkan 20. 20 per 10. Sudah ya, pasti kalian sudah ingat. Oke anak-anak, sekarang saya punya contoh soal seperti ini. Bawahnya atau penyebutnya kan sudah sama. Bawah atau penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama kan kita tinggal operasikan saja. Nah, kalau misalkan di SD kalian kan tidak ada negatifnya, positif-positif semua. Bagaimana kalau kalian menemukan ada negatifnya? Oke, caranya karena dia sudah sama penyebutnya, maka negatif ini kan milik 3. Berarti negatif 3, 5 bernilai positif. Kalau 5 bernilai positif maka plus 5. Oke, kemudian balik lagi kita ke bilangan bulat. Min 3 plus 5. Kamu punya utang saya 3,
Kamu bayar 5. Punya utang saya 3, kamu bayar 5. Berarti bagaimana? Utangnya kan pas, malah sosok. Kalau sosok berarti dia positif. 2/8. Kalau seperti ini kalian nggak nemu di pilihan jawabannya. Oh, ini ternyata masih bisa disederhanakan. Caranya adalah berapa bilangan yang bisa membagi antara 2 ini. Ternyata dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 8 dibagi 2, 4. Ini bentuk yang paling sederhana. Oke, ini contoh soal yang pertama. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini kita mendapati soal yang negatif ketemu negatif. Min ketemu min. Kita kembali ke konsep bilangan yang kemarin. Kalau min ketemu min hasilnya adalah positif. Berarti 8/3. Karena ini min ketemu min, dia jadi plus. Plus 5/3. Penyebutnya atau bawahnya ini sudah sama. Berarti 8 plus 5. 8 plus 5 itu 13/3. Apakah bisa disederhanakan? Ternyata tidak bisa. Ya sudah, berarti ini adalah jawaban akhirnya. Ya, jadi konsep pecahan ini pasti tidak luput dari konsep bilangan bulat. Contohnya seperti ini. Utang-utang, konsep utang-utangan. Kemudian min ketemu min, hasilnya dia positif. Jangan lupa ya. Ini loh, min ketemu min hasilnya adalah positif, bukan min. Nah, sekarang kita masuk ke konsep perkalian. Bagaimana ya kalau kita masuk ke konsep perkalian atau pecahan dengan operasi perkalian? Kita lihat yang contoh seperti ini. Kalau perkalian anak-anak, kalian tidak usah menyamakan penyebutnya. Tidak usah. Saya ulangi. Kalau konsep perkalian dan pembagian tidak usah menyamakan penyebut. Jadi kalau konsep perkalian, penyebut yang ada di sebelah kiri dikali penyebut yang ada di sebelah kanan. Pembilang yang ada di sebelah kiri dikali dengan pembilang yang ada di sebelah kanan. 1 dikali 6 per, ya, 5 dikali 10. Ingat, saya ulangi lagi. Kalau operasi perkalian dan operasi pembagian tidak usah disamakan penyebutnya. Caranya kalau perkalian dan pembagian adalah seperti ini. 1 dikali 6, 5 dikali 10. 1 dikali 6 itu 6 per 5 dikali 10 itu 50. Sudah, seperti ini saja kalau operasi perkalian. Yang kedua, misalkan ibu punya negatif 3/4 dikali 5/2. Bagaimana caranya? Negatif, kita lihat dulu. Negatif ini kan positif. Negatif dikali positif menghasilkan apa? Negatif dikali positif menghasilkan apa? Kan negatif. Kita tulis dulu negatif. Per 3 dikali 5. Kita tulis dulu biar mudah. Oke. 4 dikali 2. Oke. Negatif tetap kita tulis. Seret. 3 kali 5 menghasilkan 15. 4 kali 2 menghasilkan 8. Berarti hasilnya dari soal ini adalah negatif 15/8. Oke,
sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga, tetap tentang operasi perkalian. Kalau kalian menemukan soal yang seperti ini, apa yang harus kalian lakukan? Minggu kemarin sudah saya jelaskan, kalau kalian menemukan soal pecahan campuran yang seperti ini, harus kalian rubah dulu jadi pecahan biasa. Tujuannya apa merubah itu? Untuk memudahkan kalian mengoperasikan pecahan tersebut. Jadi disederhanakan dulu biar gampang. Wes, kalau ada yang seperti ini, caranya menyederhanakan pecahan campuran seperti apa? 4 dikali 3 ketemu 12 ditambah 1, 12 tambah 1 jadinya 13. Yang bawah tetap angka 4. Kita tulis di sini 13/4. Sekarang yang kedua, 2 dikali 1, 2 ditambah 1, 3. 3 per bawahnya tetap 3/2. Kita tulis di sini 3/2 sama dengan 13 kali 3 39 per 4 kali 2 8. Sekarang kita masuk ke operasi pembagian. 3/2 dibagi 5/6. 3/2, karena 3 bagi 5 kalian kan masih susah, 2 bagi 6 kan masih susah. Nah, caranya bagaimana? Operasi pembagian ini kalian rubah jadi perkalian. Ketika kalian sudah selesai merubah pembagian menjadi perkalian, jangan lupa ruas sebelah kanan kalian ganti, kalian tukar. Dikali, karena ini 5/6 jadinya 6/5. Operasinya berubah, ruas sebelah kanan juga berubah. Nah, kalau cara yang seperti ini, saya punya cara yang pertama. Kalian boleh memilih ya, cara yang mudah bagi kalian tuh yang mana. Tidak harus mengikuti cara saya. Kalian boleh memilih cara 1, cara 2, atau cara kalian sendiri. Cara yang pertama, karena ini operasinya perkalian, jadi 3 dikali 6 per 2 dikali 5. 3 dikali 6 itu 18, 2 dikali 5 itu 10. Kita sederhanakan lagi bisa. Dibagi sama-sama, dibagi 2, 18 dibagi 2 itu 9, 10 dibagi 2 itu 5. Ini sudah sederhana. Ini cara yang pertama. Oke, sekarang cara kedua, kita tulis lagi 3/2, 6/5. Cara kedua kita pakai cara coret-coret. Maksudnya gimana Bu cara coret-coret? Jadinya cara coret-coret ini maksudnya gini, pembilang harus dicoret dengan penyebut atau atas harus dicoret dengan bawah. Dengan suatu syarat kalau itu operasinya adalah perkalian. Kalau operasinya penjumlahan tidak boleh. Jadi atas dicoret dengan bawah. Langsung saja ke contoh soal. 3/2 kali 6/5. Mana ya yang bisa dicoret? Bawah dan atas pokoknya. 3 sama 2 bisa dicoret enggak ya? 3 bagi 2 enggak bisa, malah susah. 6 sama 5 bisa enggak ya? Tidak bisa. Sekarang kita coba 3 sama 5 bisa enggak? Ternyata kok tidak bisa, malah susah. 6/2 bagaimana? Ternyata bisa. Kita coret ini 2, kita coret 1. 1 ini dari mana? 2 dibagi 2. 2 bagi 2 itu 1. Kalau bawah ini dibagi 2,
atas juga harus dibagi 2. Bawah bagi 2, atas bagi 2. 6 dibagi 2 berapa? 3. Oke, 3 bagi 5 susah, 3 bagi 1 susah. Terus, oke, sudah. Berarti caranya tinggal kita kalikan. 3 kali 3 itu 9. 1 kali 5 itu 5. Oke, ini adalah cara yang kedua. Ingat-ingat, untuk poin penting pembagian adalah kalian harus merubah dulu operasi yang awalnya pembagian jadi perkalian. Ketika selesai kalian rubah, ruas sebelah kanan kalian ganti, kalian tukar posisinya dari 5/6 jadinya 6/5. Itu poin penting untuk pembagian. Oke, sekarang saya punya soal seperti ini. Ada pecahan kemudian dipangkatkan. Bagaimana caranya kalau ada pecahan kemudian dipangkatkan? Jadi yang atas dipangkatkan, yang bawah juga harus dipangkatkan. 6/5 dikuadratkan. Jadinya 6 pangkat 2, 5 juga dipangkatkan 2. Tidak boleh atas saja yang dipangkatkan, harus atas dan bawah, harus adil. Oke? 6 pangkat 2 itu 36. 5 pangkat 2 itu 25. Saya ulangi, 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 itu bukan 6 kali 2 ya. 6 pangkat 2 itu 6-nya ada 2 kali. Jadi 6 dikali 6. 6 pangkat 2 itu 6-nya ada 2. 6 dikali 6. Bukan 6 kali 2, itu salah. Kemudian 5 pangkat 2 berapa? 25. Jadi 5-nya itu ada 2. Oke, sekarang kalau 1/2 pangkat 3 bagaimana? Yang atas dipangkatkan 3, yang bawah juga dipangkatkan 3. 1 pangkat 3 itu 1, 2 pangkat 3 itu 8. Ya sudah, hasilnya kalian punya soal yang seperti ini, pecahan campuran dipangkatkan. Langkah pertama saya sudah bilang berkali-kali, dirubah dulu menjadi pecahan biasa. 3 dikali 2 ketemu 6, ditambah 1, 7. 7 per, karena bawahnya 3, 7/3. Jangan lupa dikuadratkan. Oke, 7 kuadrat per 3 kuadrat. 7 kuadrat itu 49. 3 kuadrat itu 9. Oke, itu tadi operasi-operasi yang ada di bab pecahan. Mudah-mudahan kalian bisa paham, karena untuk operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian di pecahan ini berbeda. Jadi kalian harus memahami. Kalau misalkan kalian masih bingung, silakan kalian buka LKS kalian atau buku catatan kalian, silakan dibuka-buka, dibaca-baca. Dan kalau misalkan kalian juga masih bingung, silakan kalian japri ke saya, kalian tanya mana yang kalian masih bingung. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.